Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan pembelajaran pertama. Nah, pada pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang terakhir yaitu dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menyayangi tumbuhan, karena tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, bagaimana cara menanam melati di dalam pot? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak. Yang kedua yaitu campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, seperti ini. Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Nah, tujuannya agar apa? Agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Nah, contohnya seperti ini. Dan langkah keempat yaitu tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan kalian menyiram tanaman melati. Nah, seperti ini. Langkah kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Selanjutnya, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang terakhir yaitu bersihkan bagian luar pot dari kotoran, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, tadi itu adalah langkah-langkah cara menanam bunga melati. Sekarang kita buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati yang tadi kita baca bersama. Nah, yang pertama yaitu batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Apakah benar? Ya, benar ya. Nah, jadi kita kasih tanda centang. Nah, seperti ini. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ya, benar. Jadi kita beri tanda centang. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Apakah betul anak-anak? Salah ya. Pupuk kandang, tanah, dan pasir harus dicampur dengan ukuran yang sama. Jadi kita bisa kosongkan kotak tersebut atau kita beri dengan tanda silang. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya nomor 4 yaitu campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Nah, apakah benar? Salah ya.
Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot dan sisakan 2 cm dari bibir pot. Agar apa? Ya betul, agar kita mudah menyiram tanaman melati. Jadi kita beri tanda silang. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu nomor 5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Benar ya? Nah, kita beri tanda centang. Nah, karena apa? Agar bibit melati bisa beradaptasi di media barunya. Nah, yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Apakah benar? Ya, benar, betul sekali. Kita beri tanda centang seperti ini. Yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Nah, ini salah ya. Tadi dalam langkah-langkah cara menanam tanaman melati, kita harus menyiram tanaman secukupnya. Jadi, kita beri tanda silang seperti ini. Yang terakhir yaitu sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Ya, betul ya, kita beri tanda centang. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai garis bilangan. Apa sih garis bilangan itu? Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya contohnya. Kalian bisa membuat garis bilangan dengan penggaris, lalu tulis angka-angka di bawah garis bilangan tersebut seperti ini, 0 sampai 10. Nah, sekarang tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, pada gambar terdapat garis bilangan, namun angka-angka tersebut tidak lengkap. Nah, tugas kita adalah mengisi huruf-huruf tersebut dengan angka. Nah, yang pertama ada huruf S. Huruf S ada setelah angka 0. Setelah angka 0 sebelum angka 2 terdapat angka berapa, Nana? Ya, betul sekali, ada angka 1. Yang kedua, ada huruf L, itu L kecil ya. Setelah angka 2 ada huruf L sebelum angka 4. Nah, huruf L diisi angka berapa, Nana? Ya, betul, ada angka 3. Setelah itu huruf R. Huruf R terdapat setelah angka 4 sebelum angka 6. Nah, huruf R adalah angka angka 5. Selanjutnya 6, 7. Setelah angka 7 terdapat huruf I. Huruf I adalah angka, betul sekali, angka 8. Dan selanjutnya yaitu setelah angka 9 ada huruf H. Nah, di sini huruf A angka berapa, Nana? Ya, betul, angka 10. Nah, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu pada angka 2. Nah, tugas kita sekarang adalah mengukur panjang pohon sirih menggunakan garis bilangan.
Pertama-tama kita buat garis bilangannya dahulu. Setelah itu kita ukur posisi A yaitu pada angka 0 dan ditambah posisi B yaitu pada angka 2. Nah, dari posisi A ke posisi B berpindah berapa satuan anak-anak? Ya, betul sekali, berpindah 2 satuan. Jadi kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, benar. Kesimpulannya adalah panjang pohon sirih sekarang adalah 2 cm. Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh yang lain. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Soal pertama yaitu 5 ditambah 2. Nah, kita buat dahulu garis bilangannya. Maka letak awalnya adalah angka 5. Nah, kita buat lengkungannya seperti ini ya. Dari 0 ke angka 5. Ini adalah titik awalnya atau posisi A-nya. Setelah itu ditambah 2. Nah, dari angka 5 ini kita geser 2 angka, yaitu 1, 2, yaitu pada angka 7. Ini adalah B-nya. Nah, ingat ya anak-anak, B ini adalah hasil akhir. Jadi kita hitung dari angka 0 ke angka 7 ada 7 satuan. Jadi kita tulis 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ya, dapat dimengerti ya. Nah, soal selanjutnya yaitu 4 ditambah 4. Nah, pastinya kalian sudah tahu 4 ditambah 4 itu berapa ya anak-anak? Tapi sekarang kita akan melakukan penjumlahan dengan garis bilangan. Seperti biasa kita buat dahulu garis bilangannya. Nah, seperti ini. Maka letak awalnya berada di angka, ya betul ada di angka 4. Jadi 0 ke angka 4 ini adalah titik awal atau posisi A. Dan ditambah 4 yaitu berpindah 4 satuan. Jadi ada di angka berapa anak-anak? Ya betul ada di angka 8. Nah, angka 8 ini adalah posisi B atau nilai akhir dari garis bilangannya. Nah, jadi kita dapat menuliskan dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, dari sini sudah mengerti semua ya tentang garis bilangan. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini ya. Kalian pasti pernah melihat motif-motif daun dan bunga. Entah itu di baju, di perabotan rumah, atau di lainnya. Nah, kalian bisa membuat motif daun dan bunga ini berdasarkan apa yang kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, atau berdasarkan dengan imajinasi yang kalian buat. Nah, dan kalian bisa menambahkan warna ke dalam motif daun dan bunga kalian menggunakan spidol, cat air, krayon, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini dapat dimengerti ya. Itulah